Marilah kita pada berdoa menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang terpilih, para tabi'in, para guru-guru kita dari yang awal sampai yang akhir, dan semoga kehadiran kita seluruhnya yang hadir datang menghadiri acara Maulid Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di Masjid As-Sahadatan Karangpandan Citemu ini, di dalam rangka kita untuk wakil untuk ikut patuh, belajar, mentakdimi, mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh guru kita Sayyid Syahran Mukarram, bahwa kita memperingati Maulid Nabi semata-mata supaya kita kenal kepada baginda Nabi, diakui menjadi umatnya, dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Waktu isya tinggal 5 menit lagi. Kebiasaan Abah Iqbal agar menunggu maghrib sampai isya berfaedah, bermanfaat, menjadi amal soleh. Tolong isya berhenti langsung kita sholat isya. Tidak minum kopi dulu, tidak kayak dulu tanpa ujur dulu. Karena apa? Karena kita dididik oleh Syekhuna supaya kita bisa menjalankan ajaran yang sudah diajarkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga guru kita tersenyum dan bangga murid-muridnya melaksanakan apa yang kita. Kalau menunggu maghrib sampai isya kita jalankan dengan keterpaksaan, keberatan, menjadikan beban, maka yang model demikian Syekhuna bersedih. Karena apa? Tujuan kita menunggu maghrib sampai isya tidak lain tidak bukan adalah supaya kita mewarisi negeri akhirat. Tadi yang saya bacakan itu Syekhuna acapkan baca ketika menunggu maghrib sampai Al-Quran surat Al-Qasas ayat 80. Kita ulangi bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasada wal aqibatu lil Untuk ayat ini guru kita membuat nadom yang tujuannya untuk menuntun murid-muridnya supaya bisa mencapai tujuan, mencari keselamatan dunia akhirat, tidak tertipu, tidak terpedaya oleh jejak bujuk rayu setan. Ingin tahu nadomnya? Kita hafalkan sama-sama. Urip katimu ning dunya banget bodone. Urip katimu ning dunya banget bodone. Ora waspada lantaran picak mata hati. Selamat dunia akhirat adalah orang yang melek mata hatinya. Orang yang tidak selamat hidupnya di dunia dan di akhirat adalah orang yang buta mata hatinya. Maka kita tinggal pilih. Kita ingin hidup selamat apa ingin hidup tidak selamat? Selamat. Maka kita minta kepada Allah supaya kita hadir, datang, berkumpul di sini tujuannya
kita. Diberi oleh amalan oleh guru kita dengan membaca amalan lafaz inna fatahna laka fatham. Kalau dalam bahasa Jawa saya kurang mengajarkannya demikian. Duh Gusti mata hati kang sampun mati nuhun dibuka waktu saniki. Maka fadilah dari keutamaan kita membaca lafaz inna fatahna laka fatham mubina jika kita baca setiap malam, maka di dalam kitab Al-Burhan karangan Syekh Yusuf dijelaskan siapa orang yang membaca lafaz inna fatahna laka fatham mubina, maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan 3 balasan. Jika hatinya mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hatinya kotor akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hatinya sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin hatinya sembuh? Kita ingin hatinya bersih? Kita ingin hatinya hidup? Maka amalan yang sudah diajarkan oleh Syekhuna, mari kita belajar jalankan dengan sepenuh hati. Karena apa? Syekhuna sudah memberikan wanti-wanti. Dibuat lagi lanjutan nador tadi. Ingin tahu kan nadornya? Kita hafalkan lagi sama-sama. Ingat, nador itu untuk panduan, untuk memandu kita supaya hidup kita bisa selamat sampai dunia akhirat, bukan untuk menghakimi perbuatan orang lain. Ingat, nador itu untuk pandu. Iki zaman banget akhir ning dunyane. Yang tertipu terpedaya karena buta mata hatinya. Yang ingin selamat harus melek mata hatinya. Supaya melek, kita amalkan tuntunan yang sudah diajarkan oleh guru kita. As-syahadatain ini dipandang 3 hal. Ingat, tolong dengarkan baik-baik. Pulang dari sini supaya dapat oleh-oleh. Apa kita hadirkan datang ke ketemu Masjid Gana Padang? Oh iya, Abah Iqbal mau memberitahu 3 hal penting. 1, cara pandang muridnya Abah Umar terhadap as-syahadatain. 1, as-syahadatain sebagai thariqah. Dinamakan thariqahnya thariqah syahadat sholat. Dinamakan thariqah syahadat sholat karena kita setelah sholat membaca 2 kalimat as-syahadatain ditambah dengan sholawat wassalam. Maka orang yang memandang as-syahadatain sebagai thariqah terhina dia. Kalau masuk dalam thariqah yang dicari berebut kekuasaan, berebut kedudukan, berebut makom. Jelas? Dalam thariqah ketentuannya sudah ada. Siapa yang jadi pimpinan, siapa yang berhak baiat, sudah dibagi tugas dengan wewenangnya masing-masing. Tidak perlu ada rebutan karena kita bertahu. Kata Nabi, at-thariqatus salam. Orang yang berthariqah itu akan bisa mencapai jalan menuju keselamatan. Maka cara kita berthariqah adalah ingat 4 hal. Ingat 4: gandul, ngintil, manut, miturut. Jelas belum?
Jelas belum? Gandul, ngindil, manut, ngidul. Yang kedua, as-sahadatan murid Umar memandang sebagai tuntunan. Maka diberikanlah kita amalan-amalan, mengumar desa-desa, duha tahajud, tiket modal narcis, puji dina dan sebagainya. Itu tuntunan. Kalau tidak diamalkan, hanya jadi tontonan saja, merugilah jadi murid Allah. Kalau mereka tadi terhib, kalau digunakan untuk berebut kekuasaan, berebut kedudukan, berebut jabatan, terhina. Kalau ini tuntunan, merugi kalau tidak diamalkan. Jelas belum? Terakhir, as-sahadatan adalah ormas, organisasi massa. Tujuannya adalah untuk membina diri kita, bukan membinasakan. Jelas belum? Abah Umar mendirikan yayasan as-sahadatan, diteruskan oleh Pak Ismail. Organisasinya adalah dengan tujuan membina muridnya Abah Umar, bukan memanfaatkan, bukan membinasakan. Kenapa perlu dibina? Karena baginda Rasulullah SAW telah bersabda, al-batilu bila nidon, al-haqqu bila nidon, yaklihimul batil bin nidon. Tahu nggak artinya? Al-haqqu bila nidon, kebenaran hak yang datang dari Allah, jika tidak diurus, dikelola dengan baik, akan dikalahkan oleh kebatilan yang diurus dengan baik. Maka perkumpulannya murid Abah Umar yang semakin hari kian bertambah banyak, perlu dikelola, perlu diatur supaya aman, tertib, lancar, teratur, saling menjaga ukhuwah Islamnya kita antar sesama muridnya Abah. Sampai di sini jelas? Mudah-mudahan kehadiran kita di sini, baik yang cara pandangnya sebagai thariqah, sebagai tuntunan, sebagai ormas, tidak lain tidak bukan. Tujuan kita hadir datang berkumpul di sini supaya aku menjadi muridnya Sayyidi Syekhunal, mendapat syafaatnya Kanjeng. Nah, itulah dua ciri tujuan kita hadir datang berkumpul di sini.